Masa kita mesti ngajarin anggota Dewan Komisioner OJK tentang hal-hal yang terkait dengan tata kelola? Aturan standar akuntansi itu sendiri kan keluar dari OJK. Kalau dari secara tata kelolanya mau ngedadak loncat labanya kek, ngedadak surplusnya kek. Kalau tata kelolanya nggak ada anggaran ya udah gitu. OJK ini masalahnya OJK ini. Benar-benar dilakukan audit lanjutan, audit dengan permintaan khusus ya. Telah mengeluarkan kas yang tidak dipertanggungjawabkan dan belum dipulihkan ya. Artinya, dan itu besar loh, 394 miliar dari hanya sekitar 6 triliun, artinya gede itu. Mohon maaf nih ya, kadang-kadang DPR itu kan ngomongnya tapi nggak ada penyelesaian. Nah menurut saya yang gini juga harus dikawal. Korupsi, kolusi, dan nepotisme lah. Terutama hal ini korupsi ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi di tengah kemungkinan kita akan menghadapi krisis ya. Walaupun belum tentu krisis. Kalau otoritasnya sendiri tidak kredibel, tidak punya trust. Kita pengalaman dulu 98 gitu. Buat pelakunya di perbankan. Saya ngelanggar standar, OJK aja ngelanggar standar. Kenapa saya nggak boleh? Ini kan yang harus kita cegah. Ya dengan segala hormat kita kepada anggota Dewan Komisioner OJK, Anda nih carut marut loh. Tidak carut marut karena tidak dibicarakan saja. Salam cerdas. Kali ini kita kembali dalam sesi obrol ekonomi dengan sahabat saya Mas Yanwar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Awalil. Dari tayangan-tayangan sebelumnya ada berbagai komen, bahkan juga yang tidak ada yang komen langsung juga. Mereka makin tertarik dengan salah satu topik yang kita bicarakan, yaitu laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, pada tayangan sebelumnya kami bicara OJK terutama sekali dengan maksud literasi agar hal itu menjadi perhatian makin banyak orang, dan dengan demikian kita berharap GCG-nya terus berjalan. Tapi di ujung memang Mas Yanwar sempat mengutarakan beberapa temuan BPK atas laporan keuangan OJK tahun 2023. Nah, kita mau mendalami itu ini sedikit. Baik. Nah, izin saya tayang dulu biar kita semua bisa mengikuti diskusi nanti. Jadi laporan keuangan OJK ya disajikan oleh OJK, itu covernya ya, itu kira-kira berapa itu 200-an halaman. Lalu BPK memeriksa, nah, ada nomornya itu nomor 16A LHP /15/05/2024 bulan Mei kan. Itu laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Ya mengulang kembali laporan yang di sini, tapi di atasnya ada kira-kira beberapa halaman opini OJK. Nah, salah satu yang menarik nanti kita lihat apa opininya. Namun ada dokumen lain sambungannya pemeriksaan bernomor 16B, itu adalah laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ini dokumen tersendiri. Nah, kira-kira begitu. Nah, mari kita lihat bahwa hal tersebut disampaikan oleh BPK kepada publik dalam bentuk ikhtisar bersama-sama dengan laporan berbagai, kan ada LKPP, ada macam-macam. Nah, ini di halaman 13 dari ikhtisar yang semester 1 2024. Jadi semester baru ini itu diperlihatkan oleh BPK bahwa ini kan OJK ini termasuk badan lainnya ya. Kalau yang lain itu ada yang badan usaha lainnya. Jadi ada BUMN, Ibu Bapak Saudara, ada badan usaha lainnya, ada badan lainnya. Nah, ini badan lainnya 4 ini. Bank Indonesia, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Nah, itu ternyata tahun 2023 ini Otoritas Jasa Keuangan memperoleh WDP. Kalau tidak salah ini pertama kalinya ketika dia sudah menjadi OJK. Apa penyebab dia WDP? Nanti kita tanya Bang Yanwar apa saja sih opini itu. Nah, ini ada temuan-temuan tentang berbagai hal ya, itu nanti kita bahas. Lalu next. Nah, ini adalah saya screenshotkan dari laporan hasil pemeriksaan OJK tadi ya, dipotongkan ini untuk menjelaskan yang ikhtisar tadi. Yang tadi sumbernya adalah ikhtisar, yang ini di hasil pemeriksaan OJK. Terus 790 miliar ini duitnya ya, tapi sebenarnya nanti kita berbincang dengan Bang Yanwar ini bukan soal duitnya saja, kan kita mau tahu ini substansinya bagaimana. Lalu ada 3 ini yang agak serius di highlight oleh BPK. Terus, nah ini tentang pengeluaran ya, pengeluarannya si
OJK di tahun 2023 ya. Nah, karena kaitannya yang tadi di highlight oleh BPK itu ada urusan dengan ini kan. Next. Nah, terakhir bahwa BPK itu tadi salah satu laporannya adalah soal pengendalian internal dan kepatuhan. Nah, itu cukup panjang, itu lebih dari 100 halaman, Ibu Bapak. Ini saya highlight saja salah satu ini yang nanti mendasari tadi temuan tadi kan. Nanti untuk hal-hal ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kira-kira pengantarnya itu ya. Nah, maka kita mulai dulu dengan berbincang kepada Bang Yanuar ini adalah soal kita sudah sampai ya pada bahwa OJK ini harus diaudit oleh BPK sebagai auditor independen dan itu sudah diatur oleh undang-undang. Kemudian dia harus menyampaikan kepada DPR yang mewakili kita semua rakyat kan. Ini sebenarnya pemegang sahamnya rakyat kan kalau begini caranya. Diwakili oleh DPR dalam hal ini Komisi 11 kan begitu. Nah, kemudian terkait itu juga sebenarnya seperti pemerintah mengajukan APBN, si OJK ini juga mengajukan RKA kan kepada DPR, harus setuju DPR dan seterusnya. Nah, lalu ketika diperiksa tadi ada penyebutan WDP ya. Nah, jadi mungkin langsung aja Mas Yanuar menjelaskan macam-macam itu dan masuk ke kenapa jadi WDP secara substantif ya. Nanti angka-angka kita bisa periksa lagi. Silakan. Oke. Kalau opini dari auditor dalam hal ini BPK, pertama dia mengacu kepada standar akuntansi ya. Jadi artinya tadi juga disebut mengacu kepada standar akuntansi OJK. Nah, dia akan mengatakan wajar tanpa pengecualian kalau disajikan sudah berdasarkan standar akuntansi OJK yang tadi dia sebutkan. Nah, dia juga bisa mengatakan wajar dengan pengecualian. Jadi ada hal-hal yang dia kecualikan, ya. Tidak wajar berarti. Tidak wajar, ya tidak wajar, tapi ada yang kecuali beberapa hal. Kecuali beberapa hal. Karena nanti kalau tidak wajar, seluruhnya tidak wajar, dia akan mengeluarkan opini tidak wajar. Opini ketiga ya. Kalau dia juga kemudian begitu meriksa datanya terlalu out-outan, gitu ya, atau kemudian tidak ada yang bisa dia periksa, dia tidak memberikan pendapat. Jadi ada 4. Jadi, nah sekarang kita fokus ke wajar dengan pengecualian. Kalau kita lihat seperti kita bahas di podcast sebelumnya, ini penyebabnya dengan pengecualian pertama itu adalah yang pertama terkait dengan OJK menganggap ada beberapa rekening di OJK itu rekening rahasia yang sudah kita bahas juga di podcast sebelumnya, yang itu menurut BPK mereka menganggap itu pengecualian karena seperti saya katakan. Kalau dokumen rahasia kan harus ada konsensus politik dulu, seperti dulu pernah ditempuh BI terhadap untuk anggaran moneter termasuk DPR operasi pasar, termasuk DPR gitu ya. Nah, karena itu belum ada, maka dia akan kecualikan. Jadi dia hanya dikasih angka besarnya, teknisnya ya Mas Aulil ya. Jadi mungkin ada satu gelontor anggaran, angka besar dilihat, begitu dia mau ngelihat detailnya, OJK mengatakan ini rahasia. Nah, berarti dia mengecualikan karena dia tidak melihat detailnya. Jadi kalau saya auditor, angka ini wajar berdasarkan angka besarnya. Tapi kecuali kalau nanti ada apa-apa di angka detailnya yang tidak saya tidak bertanggung jawab. Saya tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang pertama. Yang kedua sebetulnya terkait dengan temuan Mas Walil. Ya, jadi terkait dengan temuan. Jadi kalau dengan pengecualian yang tadi, nah kalau yang kedua ini sebenarnya terkait dengan temuan. Jadi dia memberikan temuan, ya. Temuannya itu kalau kita lihat tadi yang Mas Walil sudah tayangkan gitu ya, itu semakin jelas yang kita bicarakan kemarin ya. Kalau kita lihat di laporan pemeriksaan BPK yang bukan itisar, yang detailnya, di situ jelas gitu bahwa seperti yang kita katakan kemarin. Bahwa masalahnya ada insentif. Jadi kalau di OJK, Jasprot itu namanya insentif organisasi. Jadi kalau insentif organisasi ini diberikan kepada seluruh pegawai. Seluruh pegawai biasanya dasarnya berapa kali gaji dan sebagainya. Nah, kalau di BUMN dan sebagainya, untuk yang namanya board ataupun anggota Dewan Komisioner namanya tantiem. Kalau di sini namanya insentif individu. Tapi sama saja. Intinya adalah tantiem. Jadi ketika kita ngomong imbalan organisasi itu dibagi kepada seluruh karyawan non anggota Dewan Komisioner. Ya. Nah, kalau yang terkait dengan prestasi individu itu terkait dengan anggota Dewan Komisionernya. Ya. Yang tadi yang terkait seluruh organisasi 400 miliaran. Yang kemudian terkait individu 360 miliar total 760. Tapi kan yang 400 dibagi 1000
jutaan umat. Enggak 4.000 umat. Kalau yang 300 ya dibagi anggota Dewan Komisioner jumlahnya sekarang berapa? 10 kalau nggak salah ya. Ya jadi pembaginya lebih sedikit orangnya. Jadi angkanya jelas lebih besar yang di atas. Nah ini sebetulnya wajar-wajar saja Mas Awalil. Nah, kalau seperti saya katakan tadi ada di RKA 2022. 2023. Enggak, justru OJK itu mempermasalahkan, BPK itu mempermasalahkan. Iya. Ini memberikan imbalan organisasi dan insentif individu 2022. Tapi dibukukan di 2023. Nah, ini tidak sesuai standar. Tidak sesuai standar. Tidak sesuai standar, makanya BPK mengatakan ini dilakukan restatement. Jadi restatement itu begini. Ini harus dibukukan di buku 2022. Ya. Nah, 2022 dulu kan oleh OJK diberikan pendapat oleh BPK wajar tanpa pengecualian, WTP. Karena tidak ada yang ini. Tidak ada yang ini. Nah, kalau misalnya itu dilakukan restatement, berarti angka yang tadi 760 miliar itu Mas Awalil dipindahkan ke buku 2022. 2022 diaudit ulang lagi nanti karena restatement. Kalau restatement tetap harus diaudit ulang. Jadi tapi intinya adalah bahwa berdasarkan standar akuntansi seperti yang dalam laporan pemeriksaan detailnya dari BPK ini terkait dengan kinerja di 2022. Makanya pembebanannya pun harus di buku 2022. Tidak bisa dibebankan di buku 2023. Jadi seperti saya katakan kemarin, standar akuntansinya itu ketika awal tahun 2022, Mas Awalil, jadi akhir tahun 2021. Jadi ketika OJK, kita mungkin teknisnya gini, 2021 ya, OJK mengajukan RKA ya ke DPR. Disetujuilah RKA 2022. Kalau angka 760 miliar itu ada dalam RKA, ketika dia kemudian tutup buku di tahun 2022, angka 760 ini langsung dibiayakan oleh dia. Ya kan? Nah, kemudian ini dibaginya di 2023 memang. Itu nggak soal ya. Nggak soal, tapi dibiayakan. Nah, yang jadi masalah di sini adalah ya, kenapa dia tidak bisa restatement? Sebenarnya dengan kita lihat laporan pemeriksaan OJK yang yang detailnya menjadi semakin jelas bahwa memang masalahnya tidak bisa juga dibukukan di 2022 karena dulu tidak karena tidak ada anggarannya, tidak ada lah boleh dibilang anggarannya tidak ada, kemudian juga akhirnya menggantung di 2023. Maka kalau terkait ini sebetulnya ini temuan Mas Awalil. Temuan. Jadi gini loh, orang satu lembaga bisa juga dia mendapatkan wajar tanpa pengecualian WTP, tapi ada temuan. Jadi ketika misalnya gini, saya anggap saja gini ya. Ini kemudian dicatatkanlah di tahun 2022 karena sesuai dengan standar akuntansinya. Wajar, laporan keuangan 2023 dia mungkin akan menjadi wajar juga karena sudah di restatement ke 2022. 2022 aja tetap akan wajar, tapi akan ada temuan di 2022. Temuannya apa? Bahwa angka ini tidak ada anggarannya. Tapi secara pencatatannya benar, tapi anggarannya tidak ada. Nah, jadi gini, saya ingin mengatakan standar akuntansi itu terdiri dari 3. Pertama, itu adalah mengakui, mengukur, dan mencatat. Mengakui, mengukur, mencatat. Mengakui itu pertama kali dasarnya apa? Dasarnya ada anggarannya. Ada anggarannya. Gitu kan? Dasarnya ada anggarannya. Kemudian ngukurnya ya macam-macam berdasarkan kinerja, berdasarkan gaji. Ada ininya juga. Baru mencatat. Nah, jadi sebetulnya terkait ini kalau dia tidak ada anggarannya, ke standar yang pertama tentang mengakuinya saya sudah tidak bisa sebetulnya. Gitu kan, sudah tidak bisa. Jadi ini sebetulnya kalau menurut saya ini temuan serius sih. Apalagi untuk sebuah lembaga yang dia juga menjadi otoritas yang menguasai laporan keuangan. Mengawasi laporan keuangan orang lain. Jadi kalau menurut saya kalau memang tidak ada anggarannya, tidak bisa dibiayakan, tidak bisa segala macam, ya tidak bisa dibagikan. Intinya sederhananya gitu. Tapi kelihatannya tetap dibagikan. Nah, kalau saya baca tadi di temuannya, di laporan pemeriksaan lebih detailnya dari BPK, BPK dalam pendapat bahwa berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, kinerja 2022 tidak bisa dibebankan di 2023. Ini sebetulnya harus digali.
mungkin Mas Walil, kenapa dia dibiayakan di 2023? Di 2023 dia diminta mungkin persetujuannya untuk anggaran 2023. Tapi BPK tetap dalam standarnya. Bahwa standarnya bahwa terkait 2022 tidak bisa dimintakan di 2023. Jadi kalau saya baca berdasarkan kalimat ya, karena kita belum nanya, kita nggak nanya BPK yang audit, kita nggak nanya OJK ya, tapi ini bisa ditanya oleh. Menurut saya kelihatannya di RKA 2023 angka 2022 ini diselipkan. Tapi tetap saja tidak bisa karena ini terkait dengan 2022. Nah, jadi kalau menurut saya boleh dibilang ini kan maksa sesuatu yang nggak ada, maksa untuk ada, kan nggak bisa. Kan sama aja dengan saya kasih ilustrasi kemarin gini Mas Walil. Saya nggak tahu ya, mungkin sudah ada pembagian Jasprot dan juga insentif itu. Tapi kan seperti kita lihat kemarin di laporan keuangan 2022 itu surplus netonya itu menjadi besar. Iya, sampai 1,48 triliun. Ini kan menjadi besar. Nggak biasanya segitu. Saya ambil contoh gini Mas Walil. Saya ambil contoh lah ya, misalnya di satu perusahaan, gak usah OJK dulu. BUMN gitu ya. BUMN, misalnya saya ngambil contoh deh. Pupuk misalnya, Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia dia membuat proyeksi RKAP tahun 2022. Harga amoniak misalnya 300. Sehingga akhirnya laba dia katakan saja 5 triliun, katakan nih. Ini ilustrasi saja. 5 triliun gitu ya. Nah, ketika dia mengajukan di RKAP 2022, Tantium dan Jasprot berdasarkan perakiraan ini. Dianggarkanlah katakanlah di BUMN itu kan ada aturan Kementerian BUMN ya, katakan 3% ya. 3% dari laba. 3% dari 3 triliun, itulah anggaran. Kalau di BUMN namanya Jasprot dan Tantiem. Kalau di sini tadi insentif organisasi dan prestasi individu. Dianggarkanlah itu. Ya. Begitu dia tutup buku di Desember 2022, harga amoniaknya loncat ke 1.000 misalnya. Labanya menjadi 21 triliun. Kemudian kita misalnya ngomong, kalau gitu 3%-nya dari 21 triliun, udah nggak bisa. Karena anggarannya kepada 3 triliun. Kecuali di tengah-tengah mengajukan revisi. Dugaan saya di OJK ini sama. Jadi sebetulnya sudah ada angka tantiem ya, insentif individu dan organisasi. Namun begitu tutup buku 2022 ternyata proyeksi surplus netonya melebihi yang bisa dilakukan. Ya kalau menurut saya kayak gini Mas Walil lewat literasi kita. Masa kita mesti ngajarin anggota Dewan Komisioner OJK tentang hal-hal yang terkait dengan tata kelola. Aturan standar akuntansi itu sendiri kan keluar dari OJK. Kalau dari secara tata kelolanya mau ngedadak loncat labanya ngedadak surplusnya kalau tata kelolanya nggak ada anggaran ya udah gitu. Nah ini menurut saya ini yang harus dieksplorasi lebih jauh ya Mas Walil ya, karena ini terkait dengan tata kelola. Kenapa kok memaksakan sesuatu yang tidak bisa gitu ya. Jadi temuan ini cukup serius menurut saya, cukup serius karena ini menyangkut kepada tata kelola gitu ya. Tata kelola. Nah, kan kalau kita lihat lagi ya, temuan berikutnya dari OJK itu dari BPK 349 miliar. Itu penempatannya di kas setara kas. Tapi menurut BPK berdasarkan pemeriksaannya, dia tidak bisa, OJK tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan sebesar 394. Ini menambah sisi buruk lagi. Satu sisi tata kelola terkait dengan mengurus dirinya saja dia sudah mengabaikan. Sekarang ada yang lebih buruk, ternyata ada angka yang dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkan. Jadi kalau menurut saya ini serius untuk ditanya oleh DPR bahkan oleh publik. Masa potret otoritas jasa keuangan kita yang mengawasi lembaga keuangan dia bisa dengan mudahnya saja mengabaikan tentang apa yang disebut dengan pengakuan dalam standar akuntansi, dia tabrak gitu ya. Ketika kita bicara renumerasi tadi, Jasprot dan insentif organisasi. Kedua juga dia punya angka yang tidak bisa dia pertanggungjawabkan. Ya kan? Jadi menurut saya ini menambah sisi, loh ini kok seperti ini. Nah, kemudian yang tadi Mas Walil tadi juga tunjukkan ya.
ternyata ada yang angkanya kecil dalam temuan 5 miliar. 5 miliar. Sanksi yang kita bicarakan kemarin soalnya. Jadi ternyata di 2023 itu ternyata banyak pelanggaran yang kita duga ini berapa yang kena apa, berapa basis dendanya, berapa tarifnya, sehingga kita bisa ukur sebetulnya berapa harusnya potensi penerimaan. Ternyata tadi ada angka 5 miliar, kecil saja, tapi itu tidak dibukukan tapi sudah disanksi. Ini kan menimbulkan pertanyaan Nah ini nih. Nah ini nih. Ini kan OJK telah menerbitkan surat sanksi denda administratif pada tahun 2023 5 miliar. Namun pengumuman ini tidak digunakan sebagai dasar pengakuan penyajian. Kan saya selalu bilang tadi, kan standar akuntansi itu mengakui kemudian menyajikan. Jadi kita terus bertanya-tanya dengan kalimat ini ya, walaupun kita harus klarifikasi lagi. Termasuk ke BPK. Apakah ini yang namanya sanksi itu tidak? Jadi kita curiga kan, jangan-jangan banyak yang tidak dibukukan. Di angka 158 miliar itu ada berapa? Ya, memang temuannya 5 kan kesannya kan dari 100 cuma 5 yang belum disajikan. Tapi kan ini menunjukkan bahwa loh kok bisa gini ya? Ya kan bisa jangan-jangan bisa tawar-menawar denda gitu ya. Bahkan kan ini kan yang kita soroti kemarin Mas Awalil kan bahwa ini yang bagian yang harus direform ya kalau memang kita mau ada out of court settlement. Bukan hanya duitnya kan, kalau memang pelanggarannya berat tidak sekedar denda kan, kira-kira gitulah. Harus ada blacklist, harus ada apa gitu dan berapa standar dendanya. Nah ini jadi artinya dari tadi tata kelola pengakuan dia melanggar yang terkait dengan Jasprot, ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Ketiga ini ada yang sudah ditagih tidak dibukukan. Nah, kita jadi pertanyakan berapa yang tidak dibukukan. Nah kemudian yang kita lihat lagi itu dari sini ini soal tata kelola sih. Tata kelola. Satu tata kelola, satu perilaku Mas Awalil. Tata kelola terkait dengan sah nggak sih mendapatkan penghargaan individu prestasi anggota Dewan Komisioner? Sah. Sah nggak pegawai OJK mendapatkan imbalan organisasi? Sah. Tapi ada aturan mainnya. Aturan mainnya harus dianggarkan dan disetujui dulu dan tidak boleh melalui anggaran. Jadi artinya tata kelolanya anggarkan, realisasikan sesuai anggaran. Ini dengan temuan BPK ini berarti ada merealisasikan tidak sesuai anggaran, dia realisasikan. Ini terkait dengan tata kelola menurut saya. Kok bisa gini untuk sebuah lembaga yang harusnya menjadi suri toladan, betul, ya kan, garda terdepan tata kelola perusahaan, tata kelola akuntansi dan sebagainya. Kedua yang agak menurut saya mengkhawatirkan perilaku Mas Awalil. Terkait perilaku ini di mana indikasinya di depan BPK ini? Ada angka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan 390 miliar. Ada angka denda yang walaupun 5 miliar tidak dibukukan. Jadi menurut saya ini kok bisa begini? Ini bukan sekedar angka, ini mencerminkan sesuatu yang lebih serius. Perilaku ya, kalau perilaku ini kan sudah menjurus kita kepada kesepakatan kita sebagai bangsa untuk anti korupsi kan? Kalau perilakunya kayak gini, kita kan meragukan nih. Ini ada apa gitu? Kalau yang ini tadi ya memang kalau tantian sama Jasprot boleh dibagi, tapi sesuai anggaran gitu loh. Kalau yang ini terkait perilaku nih. Kok bisa ada keluar uang, tidak ada pertanggungjawabannya, ada ngambil denda, tidak ada pembukuannya. Ini kita meragukan. Biar pemirsa tajam melihat angka-angkanya ini. Satu-satu, 3 biji ini. Satu lagi. Nah ini ya, yang dikatakan 759,61, 760 miliar kan. Ini soal. Nah ini masalahnya. Nah ini di kalimat paling bawah nih ya. Seandainya beban kegiatan administratif tahun 2023 yang digunakan untuk membiayai kegiatan OJK 2022 tidak disajikan sebagai 2023. Jelas. Jelas bahwa ini terkait dengan Jasprot, imbalan individu 2022 tidak bisa pakai buku 2023. Ini temuan BPK lah ini. BPK. Jadi dari temuan BPK ini, dari kalimat ini aja kita udah tahu bahwa di 2022 angka 759,61 ini nggak ada di anggaran. Buat para pemirsa, selain memang substansifnya serius ini, secara angka pun luar biasa karena total
beban OJK itu hanya di kisaran 7,4 triliun. Ini kan 10% kan? Ya. Dan gini kan nggak main-main kan? Coba kita lihat ke yang kedua. tabelnya deh. Tabelnya. Yang insentif organisasi berapa, terus individu berapa. Ini. Bukan yang satu lagi yang paling bawah. Ini. Bawah. Angka 700 itu ada 401 miliar. Iya. Itu untuk pegawai OJK, ya, yang jumlahnya 4.000 sekian. Iya. Nah, yang bawah untuk ADK. ADK-nya kan berapa sih? 8 atau 10 gitu 10. Ya? Tapi sebentar saya potong sedikit. Kalau saya lihat di rinciannya, ini karena ada pergantian di pertengahan itu dapat juga yang lama. Oh ya, kalau dari sisi itunya gini Mas. Gimana? Jadi kan ini imbalannya itu terkait dengan 2022. Iya. Dari Januari sampai April katakan saja itu masih ADK lama. Ya. Berarti 3/12 dari jatah itu milik yang lama. 9/12 milik yang baru. Nah, sebenarnya kalau kayak gini Mas Walil ya, kalau kita sekarang ini dinyatakan oleh OJK ini imbalan 2022 ya, bukan tapi dibukukan di 2023. Jadi 2022 nggak ada anggarannya kan? Iya, bukan soal ini buat pemirsa. Kalau soal membayarnya nggak ada masalah kan? Oh, kalau membayarnya memang pasti 2023. Pasti ya. Ada daftarnya biasanya Januari sampai April antara itulah. Ya kita di perusahaan kan terima bonus 2024, terimanya nanti di 2025 nggak Januari. April lah. Makanya lah itu 24 Januari itu dibagikan untuk dibuat karyawannya, 11 April untuk ADK-nya nunggu DPR dulu kan? Iya. Ya kan? Nah, gini Mas Awal, sekarang kita tanya nih, kalau realisasi imbalan ini nggak ada di buku 2022, apa sih yang akan dilakukan gitu ya? Apakah ini termasuk kerugian negara kan kita berandai gitu? Ya sebetulnya kalau dia tidak memenuhi standar dan tidak ada anggarannya, ya ujungnya mengembalikan. Iya. Gitu ya? Ya bisa mengembalikan. Jadi mengembalikan karena ini tidak ada anggarannya, selesai. Bukan hak dia lah. Bukan hak dia mengembalikan, cuman kan cerita ini tetap walaupun pada akhirnya semua mengembalikan, tapi cerita carut marut anggota Dewan Komisioner menentukan sebuah kebijakan seolah-olah tidak patuh kepada standar ini kan menjadi catatan serius untuk sebuah lembaga kayak OJK. OJK ini masalahnya OJK. Seperti OJK gitu. Jalan lainnya mungkin diusahakan membuat itu jadi anggaran ya. Tapi kalau kita lihat temuan BPK tadi 2022 gimana pun nggak bisa dipakai di 2023. Jadi kalaupun dia ibaratnya baru mengusahakan anggaran ini 2023 diajakkan DPR. Kalau nanti DPR juga setuju, DPR juga bermasalah gitu loh. Dalam artian kepada sesuatu yang tidak bisa diakui, dia tahu-tahu mengakui kan ibaratnya gini loh Mas Awal. Backdated itu loh. Backdated kan nggak boleh. Jadi kalau menurut saya kalau ngelihat gini ini udah offset kalau main bola. Kalau dia kena VAR ini udah offset. Kalau satu-satunya peluang dikembalikan itu uang. Iya kayak VAR aja. Kalau golnya nggak jadi gitu. Jadi satu-satunya peluang itu dikembalikan. Cuman yang agak berat tuh menurut saya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu loh. Oh iya yang tadi yang 300 sebelum ini. Lagi. Ini nih. Satu dulu. Nah ini 394,1 miliar. Ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oh kalau ini ini sangat serius ini sangat serius. Kenapa? Siapa ini yang susah mengatasinya ini kayaknya. Harus benar-benar dilakukan audit lanjutan, audit dengan DPR ya harusnya audit dengan permintaan khusus ya. Jadi artinya telah mengeluarkan kas yang tidak dipertanggungjawabkan dan belum dipulihkan ya. Nah, ini dia belum dipulihkan. Artinya dan itu besar loh, 394 miliar dari hanya sekitar 6 triliun artinya gede itu. Nah, gini Mas. Di sini tidak bisa dipertanggungjawabkan dan belum dipulihkan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pemeriksa BPK ini pernah menawarkan dipulihkan bisa nggak ini? Dipulihkan. Jadi ini saya nggak bisa bertanggungjawabkan, balikin. Tapi sampai dia keluar ngaudit belum dibalik-balikin. Makanya jadi temuan. Jadi sama aja gini Mas, saya melakukan temuan. Saya temuan angka ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Saya tawarkan ke Mas Awalil. Sebelum saya tutup audit, balikin deh uangnya, ya kan? Akhirnya uang itu balik, selesai, ya, tidak akan jadi temuan.
Tapi begitu uang pas saya selesai audit tidak juga jadi ini, jadi temuan. Nah kalau sudah jadi temuan kayak gini, iya, nggak ada kesempatan mengembalikan lagi dong. nggak ada. Ini udah persoalan hukum, Mas. Ya, Kalau yang harusnya ini ya, harusnya ini ditindak. kita kan tadi bilang ya, kalau yang terkait dengan jaspor segala macam, persoalan hukumnya apa ya? Ya balikin aja. Balikin aja. Tapi kalau ini perusahaan hukum serius loh. Iya. Ini akan bisa, ya kan? Ini akan bisa melibatkan penegak hukum, ya, dan sebagainya oleh DPR. Dan ini sebenarnya sudah dieksplorasi lebih lanjut di hasil audit SPI ya. Tapi nanti lain kesempatan kita khusus ini kita bicarakan. Gitu ya. Nah terus Yang ke yang satu lagi, denda. Ini penting. Nah ini yang denda ini nih. Ini 5,08 ditemukan. Kan gini Mas. Iya, ini penting nih, Chef. Ngaudit itu pakai sampel juga. Ya, betul. Jadi dia nggak 100%. Enggak seluruh kwitansi diperiksa. Dari satu kwitansi yang nilainya 5,08, dia lihat, loh kok ini udah ada sanksi 5,08, tapi kok nggak ada di laporan keuangannya. Ini salah satu sampel loh. Iya, ini kan berarti BPK dapat ini bahwa ada data bahwa ini harusnya ada orang bayar 5,08 kan? Jadi gini caranya. Gimana? Teknis itu kan gini Mas. Ini kan ada angka denda yang jumlahnya 100 miliar itu. Ya, 150 miliar. 150 miliar. Auditor dia akan melakukan dua sisi. Angka ini dia dapat dari Departemen Akuntansinya OJK. Dia kemudian minta rincian sanksi dan denda ke Departemen Sanksi di OJK. Gini ini data nih. Oh, ya. Ada selisih. Oke. Ada selisih, dia ketemu. Loh, ini yang selisih ini ternyata nggak ada dibukukan di sini. Nggak dibukukan. Menurut yang di PC ini ada itu angka itu. Nah, pertanyaannya kita kan juga harus nanya ke BPK. Iya. Dia ketika melakukan pairing pairing itu validasi itu. Validasi. 100% sampel atau sampel terbatas. Iya. Kalau berdasarkan standar audit, standar pemeriksaan, ya dia tidak harus 100%. Tidak harus ya. Materialitas saja. Jadi kalau misalnya tadi OJK tapi kalau dilihat ini kan sebetulnya nggak banyak karena kan itu paling berapa puluh jadi gini Mas, entitas. maksud saya kalau pendapatan dendanya 100 miliar, materialitasnya katakan aja 10%, berarti sebetulnya berdasarkan standar audit, saya hanya bisa, saya boleh memeriksa hanya 10%-nya, 10 miliar. Begitu. Nah ternyata dari saya mengambil sampel 10 miliar, saya ketemu 5,08. Pertanyaannya adalah, jangan-jangan dari seluruh sampel itu banyak juga yang tidak dibukukan. Ya, itu mah harus tanya ke BPK dan DPR bisa bertanya kan. Tapi ini juga menunjukkan menurut saya kembali dikaitkan dengan 330. Kan ada jurisprudensinya ya. Di temuan sebelumnya ada 390 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di sini ada denda yang juga tidak dibukukan. Berarti kan menurut saya harus audit investigasi terhadap perilaku-perilaku ini. Kok di OJK bisa ada dana keluar nggak ada dipertanggungjawabkan? Kok bisa ngambil sanksi tapi kemudian nggak masuk ke kas negara lah kasarnya, ya kan? Karena kan tidak dicatat di bukunya gitu loh. Nah kita nggak. Memang kalau menurut saya dari laporan ini ada indikasi, ada temuan. Bagaimana ini akan menjadi bunyi secara hukum? Ya memang kalau menurut saya DPR harusnya meminta BPK melakukan audit dengan tujuan tertentu. Ini kan karena pertanggungjawaban itu selesai di audit Mei, 27 Juni itu ada raker di Komisi 11, OJK menyampaikan ini. Nah, ada pemberitaan sih rame-rame begitu ya. Nah, anggap itu sudah berlalu. Lah sekarang ini kan anggota DPR-nya lain. Komisi 11-nya juga orangnya mungkin nggak sama. Mungkin nggak Komisi 11 itu memanggil untuk urusan ini? Oh iya. Kan tidak ada batas waktu putus. Ya, jadi kan gini loh, yang harus dicermati juga kan, ya saya juga baca rame-ramenya. Bahkan saya lihat Mas Yanur juga dimintai komentar pas rame-rame itu kayaknya. Jadi beberapa anggota DPR mengatakan ya sama kayak kita lah ini bagaimana. Tapi kan gini Mas, mohon maaf nih ya, kadang-kadang DPR itu kan ngomongnya tapi nggak ada penyelesaian. Jadi cuma sekedar bincang gitu ya. Atau ada sedikit dampak bincang kita nggak tahu. Ya dampak bincangnya kita nggak tahu. Nah menurut saya yang gini juga harus dikawal. Apa output yang harus kita tunggu dari Komisi 11 DPR? Outputnya kan sebetulnya dia bisa menjelaskan bahwa angka ini tidak ada apa-apa. Tapi kan untuk menjelaskan angka ini tidak apa-apa harus melalui dulu audit dengan tujuan tertentu dari BPK. Oh, jadi ini jelas nih saran Mas Yanuar ini untuk dari sementara kita melihat IHPS, dari sebetulnya saya berdua dengan Mas Yanuar sudah mulai baca-baca audit yang panjangnya, itu kita Mas Yanuar sampai pada ujung ini mestinya ada audit
dengan tujuan tertentu yang diminta oleh DPR kepada BPK. Pada BPK dan atau class action sebenarnya bisa. Ya, dan sebetulnya menurut saya aparat penegak hukum pun udah bisa kan tidak hanya DPR. Jadi Oke. APH, Nah, bagus nih. APH ketika melihat ada temuan ini dan temuan ini terkait dengan yang saya bilang tadi perilaku, ya kan, yang bisa mengarah kepada korupsi, kolusi dan nepotisme lah. Terutama hal ini korupsi ya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Aparat penegak hukum sebetulnya bisa masuk lah ya. Bisa masuk. Gitu bisa masuk dan dia juga bisa minta Jadi BPK itu bisa diminta oleh DPR untuk menindaklanjuti ini dengan tujuan tertentu. Bisa aparat penegak hukum. Bisa oleh penegak hukum. Harusnya kita boleh juga mencoba class action ya, betul, tuntutan masyarakat. Tapi belum. Lewat channel Mas Awal ini dengan kita literasi pembelajaran, yang kita ini buka tuh publik tuh juga belajar, tahu ya kan hak publiknya di mana. Karena kan kita juga perlu mengawal nih BPK, aparat penegak hukum, DPR. Ya kayak gini tuh ibaratnya kalau omongan warung kopi tambah mahal lah biaya 86-nya. Kan kita tidak mau 86 juga. Sesuatu yang salah harus salah. Karena ini urusannya bukan peristiwa ini saja. Betul. Apa yang dibalik ini menurut Mas Yanuar tadi ada soal kepatuhan terhadap standar, ada soal perilaku individu dan ini teladan OJK ini bagi yang lain. Dan selanjutnya lagi kan ini terkait dengan kalau karut-marut pengelolaan industri keuangan seperti ini kita makin rawan kan kira-kira ini begitu. masalah yang ingin saya katakan ya. Sebetulnya dari poin ini kita nggak mengharapkan juga kita punya otoritas yang tidak punya kredibilitas. Apalagi di tengah kemungkinan kita akan menghadapi krisis. Ya, walaupun belum tentu krisis. Yang jelas tantangannya makin berat. Tantangannya makin berat. Nah begitu nanti misalnya terjadi sesuatu, kalau otoritasnya sendiri tidak kredibel, tidak punya trust, kita pengalaman dulu 98 gitu. Pelaku industrinya bisa melakukan tindakan panik ya. Dalam artian gini loh, buat pelakunya di perbankan, saya ngelanggar standar, OJK aja ngelanggar standar. Kenapa saya nggak boleh? Ini kan yang harus kita cegah. Pasar modal. Pasar modal. Jadi menurut saya, Dewan Komisioner OJK ini, ADK ini, sebelumnya udah mulai ada sikap tegas loh terhadap ini. Kalau salah ya memperbaiki diri, sehingga ada reformnya. Bukan seolah-olah ya nggak dibicarakan di publik, hilang sendiri deh. Nah jadi lewat sini kita tuh pengen OJK ini berbenah juga gitu, karena ini serius gitu. Anda sudah melakukan sebuah tata kelola yang tidak sesuai berdasarkan audit BPK, bukan karena kita, ya kan? Ada juga perilaku yang cenderung bisa mengarah ke tidak bisa ditanggungjawabkan. Nah artinya Dewan Komisioner OJK harus mengembalikan kepercayaannya. Ya setidaknya buat kita berdua dalam artian yang memang mempertanyakan yang mempertanyakan bahwa urusan tadi yang 750 miliar itu apa sih solusi dia? Yang 350 apa? Apa solusi dia? Yang tidak dibukukan apa solusi dia? Tapi kan kembali lagi kita tidak mengaudit cerita, Mas. Publik pun tidak mendengarkan cerita. Cerita itu kan harus diaudit lagi. Pilihannya oleh BPK kan. Nah, nanti BPK hasilnya gimana kita lihat. Ini saya kasih informasi sedikit ya. Jadi ini OJK beri laporan ya kira-kira bulan April ya, awal April. Selama kurang lebih sebulan setengah diaudit oleh BPK, keluar awal Mei. Nah kemudian dibicarakan di DPR 27 Juni. Tapi si IHPS belum keluar. IHPS ini kan hanya semacam publikasi saja. Nah IHPS baru 2 bulanan yang lalu kan. Nah di dalam IHPS itu diceritakan soal ini tadi secara ringkas. Nah gitu. Nah sempat rame pada waktu rame Juni kan IHPS-nya belum ada tuh. Jadi kita hanya dapat berita rapat DPR. Ini kan udah ketambahan info lagi, makanya sempat rame lagi ketika ada IHPS kan. Nah ini bukan kita mau ngeramekan, tapi ini memang serius. Nah kita ingin ngajak, bahkan publik itu buat para pemirsa itu berhak meminta laporan hasil pemeriksaan itu kalau ada keperluannya. Nah ini para jurnalis juga mestinya ikut nih terlibat. Nah yang lain Mas, saya kebetulan baca meskipun masih baca ringkas, itu di laporan hasil pemeriksaan kepatuhan perundang-undangan maupun pengendalian internal tadi, itu ada ya sekitar 17-18 item, meskipun mungkin ini yang gede-gede banget, tetapi sepintas saya baca dan saya tadi mendengar penjelasan dari Mas Yanuar, detail-detail ini seolah-olah menguatkan itu tadi. Karena tadi misalnya salah satu yang disinggung tuh bagaimana sih cara aturannya untuk membagi
insentif organisasi besarannya berapa begitu, ini ada di situ dijelasin. Nah, artinya ketika OJK BPK mengutarakan itu ada kalimat-kalimat yang apa ya, meskipun samar ya, tapi kan minta ketegasan hal ini. Nah, saya lihat di hasil pemeriksaan itu kan juga ada jawaban dari dicantumkan tanggapan dari OJK-nya. Nah, beberapa tanggapan itu ditanggapi lagi oleh BPK, dimintai tindak lanjut. Nah, tetapi yang bagian-bagian besar ini nyaris tidak banyak tanggapan itu. Jadi ini mungkin kita mau mulai lah. Nanti ada kita khusus untuk yang beberapa poin itu. Tapi saya ingin katakan kepada pemirsa, tadi yang diutarakan Mas Yano tadi, substansinya dari persoalan ini. Secara angka begitu, ada soal 760 miliar, ada soal 350 miliar, ada soal 5 miliar. Tetapi dari semua itu persoalan yang serius dibaliknya, bahwa 760 miliar itu bisa mencerminkan ketidakpatuhan terhadap standar yang ditetapkannya sendiri kan, OJK itu standar akuntansinya. Jadi gini Mas, terkait dengan laporan pengendalian intern ya. OJK itu kan sebuah otoritas yang mengatakan bahwa pengawasan itu dilakukan oleh pelaku industri keuangan. Salah satunya dengan pengendalian intern. Makanya pengendalian itu mereka sebenarnya. Makanya itu terkait dengan aturan mereka tentang tata kelola. Makanya kan kalau kita ikut fit and proper di OJK, kalau kita jadi direksi ataupun komisaris di industri keuangan, itu adalah pengetahuan kita tentang pengendalian intern. Saya terus terang gitu ya, agak sedih ngelihat laporan BPK ini. Karena ternyata pengendalian internnya acak-acakan. Bahkan di detail-detail. Di detailnya. Dan setelah saya waktu itu media mengomentari ini, banyak Mas yang koneksi saya ya gitu ya. Salah satunya itu dari peserta dana-dana pensiun ya ataupun asuransi yang ditutup oleh OJK. Nah ini bagus. Ditutup oleh OJK. Nah, jadi banyak nasabah-nasabahnya itu ke saya. Dia bilang bahwa OJK kalau kayak gini ke kita aja, kita nggak diurusin, nggak diganti dan sebagainya. Nah, salah satu poin yang menarik gini. Jadi ada salah satu kelompok nasabah dari salah satu dana pensiun yang ditutup. Dia memberikan data kepada saya. Pak, dia bilang, ini OJK punya dana pensiun OJK, DAPEN OJK. Saya jawab, BI juga punya dana pensiun BI. Tapi saya kaget begitu saya search berdasarkan dokumen, saya mengecek juga yang dia katakan. Dia bilang memang boleh Pak, ketika di dana pensiunnya itu, dana pensiun OJK, yang di pengawasnya pejabat aktif OJK. Oh masa, saya bilang. Karena seingat saya kalau dana pensiun BI yang punya yayasan pensiun BI, yayasan, dia buat yayasan, dana pensiun, jadi tidak ada kaitan dengan organisasi. Tidak kaitan dengan BI-nya. Nah, karena saya mencoba mengatakan dari sekelompok nasabah ini, saya search. Saya juga cukup kaget. Ternyata dana pensiun OJK itu memang dibentuk langsung, yang kemudian anggota dewan pengawasnya itu pejabat-pejabat aktif di OJK, ya kan? Kelompok nasabah ini kemudian nanya, udah dicek Pak, udah, gitu kan? Menurut Bapak gimana? Nggak bisa, karena ini konflik kepentingan, ya kan? Karena dia masih penjabat dan sebagainya. Kemudian dia bilang, Pak, itu OJK punya keuntungan dana pensiunnya, returnnya Mas, jadi return pengelolaan dana pensiunnya 9,08% gitu ya. Rata-rata DAPEN Pak cuma 4%. Saya buktikan lagi, ternyata betul berdasarkan data asosiasinya rata-rata, dan betul OJK dapat 9%. Nah kemudian ada media yang diskusi dengan saya. Nah dari media ini kemudian saya mendapatkanlah kegelisahan bahwa ternyata misalnya dana pensiun OJK memegang obligasi waskita karya yang kemudian jadi default. Sebelum default, ketika harganya bagus, mereka jual. Nah, dalam diskusi kayak gini, teman-teman yang ngomong ini, dia bilang, Pak, ini kan kalau misalnya mereka jual sebelum harganya jatuh, berarti mereka insider. Saya ingin mengatakan bahwa ini mungkin berdasarkan kejagoan dari DAPEN OJK. Tapi saya susah mengatakan ketika pejabat aktifnya pun menjadi organ aktif. Jadi yang diberikan contoh oleh Mas Yanuar ini betapa kalau Gicigi tidak bagus, bisa terjadi hal-hal seperti itu meskipun masih dugaan. Itu Mas,
setelah saya lihat, wah kalau gini ceritanya wajar dong kalau BPK menemukan terkait dengan pengendalian internnya yang tidak begitu beres lah. Jadi gini Mas, gampangnya ini gampangnya ketika kita diskusi segala macam. Kalau terhadap kan gini Mas, saya paham sih bahwa dana pensiun daripada ikut orang buat sendiri. Tapi kan kalau yang benar, buat dulu lah yayasan pegawai OJK, ya kan? Yayasan pegawai OJK kemudian membentuk PT Dapen OJK, ya kan? Nah kemudian Dewan Komisioner, pegawai OJK segala macam, dia menjadi pengurus yayasan kan? Yayasan yang pegawai OJK. Tapi di Dapen OJK 100% tidak ada mereka. Pemegang sahamnya pun yayasannya. Ini seperti yang dilakukan oleh dana pensiun BI gitu. Kalau ini kan enggak, dia tidak potong yayasannya dan bahkan pengawasnya itu adalah ada yang deputi, asisten deputi gitu ya. Jadi kalau menurut saya wajar kalau kayak gini ceritanya. Pada akhirnya jadi begitu. Pada akhirnya tuh jadinya menggampangkan persoalan. Uang yang belum ada anggarannya untuk tantiam dan jasa produksi. Ini. Nah, jadi lewat contoh ini, lewat yang berkembang segala macam, kita yang menggugah, bahkan menggugah DPR, menggugah presiden dan menggugah publik secara keseluruhan. Kita punya lembaga itu harus punya kredibilitas. Apalagi ini lembaga yang panutan, teladan. Betul. Jadi ya dengan segala hormat kita kepada anggota Dewan Komisioner OJK, Anda nih carut marut loh. Tidak carut marut karena tidak dibicarakan saja. Ya kan? Nah, artinya kan gitu loh. Jadi tapi berdasarkan audit BPK, Anda itu carut marut, Anda organisasi yang kelihatannya kok acak-acakan. Nah artinya apa? Tuntutan kita perbaiki. Nah perbaiki ini kan macam-macam, bisa lewat hukum, lewat reform internal. Tapi kan pesannya jelas. Begitu ya para pemirsa. Jadi sekali lagi memang bagian-bagian yang kami bicarakan ini sebagiannya bersifat analisis, dugaan. Kami tidak punya kompetensi untuk menetapkan itu melanggar hukum atau tidak. Justru kami menghimbau nih, mendorong, terutama DPR dulu deh, DPR dan juga kawan-kawan jurnalis mungkin, mari gali berita-berita ini ya lebih jauh dengan data-data yang valid. Tapi sekurang-kurangnya yang kami temukan adalah tadi bahwa ini sama sekali tidak memberikan contoh yang baik kepada pengelolaan keuangan, dan OJK itu adalah pengawas, pengatur, pengawas bahkan kan begitu. Mudah-mudahan siaran kami untuk yang kali ini berguna bagi kita semua.